Alhamdulillah wa syukurillah wala khawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menjadi seorang muslim, seseorang cukup hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebuah lafal yang sangat mudah, sebuah lafal yang mungkin sangat ringan, namun sebetulnya kualitas seorang muslim akan diukur seberapa mampu dia mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam dua kalimat syahadah yang dilafalkannya. Begitu banyak orang yang sudah melafalkan dua kalimat syahadah ini. Bahkan kita pun setiap hari sudah melafalkannya. Paling tidak di dalam sholat-sholat kita, di dalam tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, di sana terkandung dua kalimat syahadah ini. Tetapi tidak begitu banyak dari kita, kalau kita tidak bisa menyebut tidak semuanya, bahwa dua kalimat syahadah yang selalu kita sampaikan, yang selalu kita lafalkan ini seringkali kehilangan makna, manakala kita tidak tahu apa sebetulnya makna di balik dua kalimat syahadat itu, yakni syahadat tauhid dan syahadat rasul. Mari kita lihat kalimat syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, yang kalau kita artikan seringkali diterjemahkan menjadi hanya sekedar saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Memang ini adalah penerjemahan yang umum. Namun sebetulnya kalau kita lihat arti di balik kalimat itu, maka sebetulnya memiliki makna yang luar biasa. Asyhadu, yang seringkali hanya diterjemahkan sebagai saya bersaksi, maka sebetulnya kalau kita meminjam kalimat bahasa Inggris, asyhadu itu adalah berarti I declare atau I proclaim. Dan kita tahu dua kalimat ini adalah banyak digunakan oleh negara-negara di dalam konstitusi mereka. Kita lihat, kita dengar, kita tahu bahwa Bung Karno menggunakan kata proklamasi di dalam menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kata-kata proklamasi ini mengandung arti bahwa kita yakin kebenarannya, bahwa kita tahu kebenaran itu dan kita akan bela apa yang kita sampaikan itu sampai titik darah yang penghabisan. Kita juga tahu bahwa PBB menggunakan kata declaration. Ketika PBB menggunakan kata Declaration of Independence, itu juga berarti bahwa orang seluruh dunia itu juga menyatakan kebenaran apa yang akan dikatakan dan akan dibela sampai titik darah penghabisan. Maka ketika kita bersyahadat dengan mengatakan asyhadu, maka sebetulnya kita juga meyakini kebenaran yang akan kita sampaikan dan kita bela sampai titik darah penghabisan. Apa yang akan kita sampaikan? Asyhadu alla ilaha, bahwa tidak ada ilah. Sengaja saya sampaikan kata-kata ilah, tidak saya terjemahkan menjadi Tuhan, sebab kata-kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia seringkali kehilangan makna. Kalau kita bicara soal ilah, paling tidak ada tiga kata yang bisa terkandung di dalam kata-kata ilah itu. Kata yang pertama, ilah bisa berarti adalah al-mahbub, yang artinya adalah yang dicintai. Yang kedua adalah al-marhub, yang ditakuti. Dan ilah juga bisa berarti al-muto, yaitu yang ditaati. Kalau kita mengatakan asyhadu alla ilaha, maka sebetulnya kita sedang mengatakan bahwa
saya memproklamasikan bahwa tidak ada yang paling saya cintai, tidak ada yang paling saya takuti, tidak ada yang paling saya taati kecuali Allah. Tapi sudahkah kita mencoba mengartikan paling tidak 3 arti di dalam ilah itu? Kita tahu bahwa kalau kita mengatakan kita mencintai, maka di dalam kata cinta itu sebetulnya ada implikasinya. Implikasi dari kata cinta adalah paling tidak, kalau kita mencintai seseorang atau sesuatu, maka tentu kita selalu ingin ketemu. Kita ingin berkomunikasi, dan apa saja yang berkaitan dengan yang kita cintai selalu dalam kelihatan baik bagi kita. Mari kita lihat, bahkan kalau kita mencintai seseorang, maka kita mendengar namanya disebut saja, ada sesuatu yang bergejolak di dalam hati kita. Maka implikasi kalau kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dalam arti bahwa saya bersaksi, saya memproklamasikan tidak ada yang paling saya cintai, maka sebetulnya kita sedang mengatakan bahwa saya ingin selalu berkomunikasi, saya ingin selalu bertemu, saya ingin selalu berjumpa dengan yang dicintai. Dan ketika itu illallah, maka sebetulnya kita sedang berusaha mengatakan bahwa tidak ada yang paling kita cintai kecuali hanya Allah. Dan oleh karena itu, maka kita selalu ingin bertemu, ingin berkomunikasi. Tidak mengherankan Allah melihat itu. Maka kalau seorang hamba mencintai ilahnya, mencintai Allah, maka sudah semestinya ketika nama Allah itu disebut, bergolaklah hatinya, bergetarlah hatinya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, maka sungguh bertambahlah keimanan orang itu. Inilah sebetulnya cinta kepada Allah. Maka seorang muslim yang mengatakan tidak ada yang paling dicintai selain Allah, maka sebetulnya dia juga sedang mengatakan bahwa ketika disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Kalau kita mendengar kata Allah disebut sementara hati kita tidak bergetar, maka sebetulnya ini merupakan sebuah pertanda bahwa syahadat kita ini mungkin perlu kita tindak lanjuti lebih lanjut. Yang kedua, seorang yang mencintai bisa diartikan bahwa seorang itu selalu ingin berkomunikasi. Alat komunikasi kita begitu banyak, baik dari kita kepada Allah atau Allah kepada kita. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan Allah, maka sebetulnya doa-doa kita adalah sebuah bukti komunikasi kita kepada Allah. Tapi Allah pun juga demikian Rahman dan Rahimnya kepada kita. Allah memberikan komunikasinya kepada kita dalam bentuk ayat-ayatnya di dalam kitab suci. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, maka sudah semestinya kita akan selalu berkomunikasi dengan Allah dengan cara membaca ayat-ayat sucinya. Kita akan selalu berusaha memahami komunikasi Allah kepada kita. Bahkan manakala kita sudah membaca dan kita menghafalnya, kita selalu berusaha untuk menghafal dan menghafalnya. Karena itulah alat komunikasi dengan yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
pada akhir penyampaian saya ini, ya, perkenankan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan event puasa kali ini betul-betul mampu kita manfaatkan, betul-betul mampu kita implementasikan nilai-nilai syahadah yang kita selalu ucapkan dan menjadikan kita sebagai seorang muslim yang lebih baik. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.